Di tengah penanganan COVID-19 di Indonesia yang membaik, pemerintah mengantisipasi datangnya gelombang ketiga pandemi. Kini pemerintah mesti menangani 105 kabupaten kota yang kasus COVID-19-nya tengah meningkat. 4 bulan sudah pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM diberlakukan. Sejak Juli hingga kini Oktober, kasus COVID-19 menurun jumlahnya. Namun, belakangan kasus corona di sejumlah daerah kembali melonjak. Terakhir, pada pekan ketiga Oktober ada 105 kabupaten kota yang kasus coronanya melonjak. 105 daerah yang kasus coronanya melonjak diungkapkan dua Menteri Koordinator atau Menko yang menangani penanganan COVID-19. Menko Kemaritiman dan Investasi atau Marves yang bertanggung jawab pada penanganan corona di Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan, menengarai kasus meningkat lantaran pengawasan lemah. Presiden terus mengingatkan pada kami agar semua terus waspada dan berhati-hati akan datangnya gelombang selanjutnya. Hal tersebut berkaitan dengan adanya peningkatan kasus di 105 kota dan kabupaten seluruh Indonesia. Meskipun hal tersebut masih terkontrol dengan sangat baik. Tapi kami melihat ada indikasi naik turun itu. Mulai banyak kelemahan pengawasan di lapangan dan harus segera kembali dijaga dan dipertegas pengawasannya. Karena kunci dari penyesuaian atau pelonggaran PPKM ialah manajemen pengawasan lapangan. Sementara Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim situasi luar Jawa Bali yang dalam penanganannya situasi kasusnya menurun. Di luar Jawa Bali, seperti minggu lalu tidak ada provinsi di level 4, satu provinsi di level 3 adalah Kaltara dan 23 provinsi level 2 serta 3 provinsi level 1. Kita juga melihat bahwa di luar Jawa Bali di level 1 termonitor 100 kabupaten kota, kemudian juga yang masih ada di level 4 adalah di Kabupaten Bulungan dan Tambrau. Presiden Joko Widodo memerintahkan agar seluruh kabupaten kota yang meningkat kasus coronanya dimonitor kedua Menteri Koordinator. Bagi pemerintah, peningkatan kasus dalam sepekan jadi alarm. Lantaran Indonesia juga mengantisipasi datangnya gelombang ketiga COVID-19. Antisipasi dan penanganan di saat gelombang ketiga kini jadi fokus pemerintah. Salah satu antisipasi pemerintah dengan mengimpor obat terapi COVID-19, Molnupiravir, untuk persediaan pasokan. Harapannya, obat tiba di Indonesia pada akhir 2021. Dari agreement agar Indonesia bisa mengadakan tablet Molnupiravir diusahakan di akhir tahun ini, ya, sehingga kita memiliki cadangan cukup untuk menghadapi bila ada potensi gelombang berikutnya. Kami juga sudah menjajaki dengan mereka untuk bisa membangun pabrik obatnya juga di Indonesia dan termasuk bahan baku obatnya. Menurut epidemiolog dari Griffith University, Australia, Diki Budiman, mengantisipasi gelombang ketiga sudah jadi keharusan. Lantaran potensi penyebaran di Indonesia tetap ada, vaksinasi yang masih sekitar 50% untuk dosis pertama dan kepatuhan pada protokol kesehatan. Selain soal vaksinasi yang belum maksimal, Diki Budiman juga menyoroti obat terapi COVID-19 agar tak jadi pilihan, karena bila obat yang jadi andalan, kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan bakal kendur. Pahami sebagai kelompok masyarakat yang belum divaksinasi penuh, atau setidaknya belum divaksinasi dan atau dia tidak memiliki kekebalan imunitas. Dan dalam hal ini juga termasuk yang belum terinfeksi. Karena orang yang sudah terinfeksi bisa masuk kategori yang memiliki imunitas. Obat ya meskipun dia efektif mencegah keparahan maupun kematian, ya dia tidak bisa sebagai strategi atau digunakan sebagai strategi untuk mencegah gelombang ketiga karena dia dihilir. Kita harus seseorang sakit dulu baru dapat obat itu, dan itu kan artinya ya kita membiarkan seseorang sakit. Jadi harus di hulunya, 3T-nya, 5M-nya, vaksinasinya. Itu yang harus diperkuat.
Antisipasi pemerintah memang harus dilakukan, tapi pemerintah juga wajib mengharuskan masyarakat tetap ketat dalam menjaga diri, mencegah penularan COVID-19. Agar tak cuma pembatasan kegiatan masyarakat yang berubah-ubah, tetapi gaya hidup masyarakat berubah menjadi patuh pada protokol kesehatan. Semua ini demi mencegah meluasnya penularan COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV.